Dari itu ini makam yang ke-7 dari beliau. Karena dulu banyak makam-makam beliau dari sana itu sampai ke sini ke-7 gitu. Makamnya yang ke-7 gitu. Yang terakhir katanya sini itu. Berarti makam dari Ki Ageng Korek ini banyak gitu kan? Ada 7. Ada 7. Iya, ada 7. Di mana saja kan? Itu dari Kediri sampai ke sini yang saya tahu itu yang satu di Korek, di Desa Korek sana. Yang terakhir di sini. Kalau untuk yang lainnya kita kurang tahu. Iya, kurang tahu. YouTube channel Dresman LA menyajikan eksplorasi, fenomena alam, sejarah, legenda, dan hiburan. Nah oke teman-teman ya, setelah kita melakukan perjalanan yang lumayan agak jauh, kita sudah sampai ke lokasi di daerah Brodot di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sini ada salah satu makam yang sangat legendaris sekali, yang dulunya mungkin bisa dikatakan yang babat alas ya teman-teman. Nah ini, dan tepat di depan sana itu adalah pintu masuk gapura ke makam Ki Ageng Korek. Nah ini ya, nah, ini tugunya teman-teman, makam Ki Ageng Korek. Dan nanti kita coba masuk ke dalam sana. Jadi makamnya itu ada di sana teman. Nanti kita tanya-tanya kepada mungkin warga sekitar sini atau mungkin juru kunci mengenai tentang makam Ki Ageng Korek ini ya. Ini lokasinya teman-teman. Dan memang lokasi ini dekat dengan Sungai Kalibrantas ya. Di sebelah sana itu sudah Sungai Kalibrantas. Ini ya. Nah ini nanti kita masuk ke sana. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan penelusuran kita mengenai Mbah atau Ki Ageng Korek yang berada di daerah Jombang, Jawa Timur. Memang banyak yang belum tahu teman-teman tentang sejarah dari Ki Ageng Korek ini. Nanti kita akan kupas tuntas dan kita akan tanya-tanya kepada mungkin orang sini yang tahu sejarahnya. Karena memang dulu ceritanya itu apa, Ki Ageng Korek ini hanyut di Sungai Brantas ya. Karena memang di sebelah sana itu adalah dekat dengan Sungai Kalibrantas. Dan beliau sendiri dimakamkan di daerah sini. Di tepat di sana itu adalah makam dari Ki Ageng Korek itu sendiri. Dan juga memang makamnya ini tidak makam sendirian. Ini adalah pemakaman umum, tempat pemakaman umum ya. Dan juga Ki Ageng Korek ini ceritanya dulu adalah seorang kiai, bisa dikatakan seperti itu. Seorang kiai yang dulu mungkin pendatang atau di daerah sini ada seorang mungkin bisa dikatakan preman. Terus dimintai pertolongan, Ki Ageng Korek ini dimintai pertolongan oleh perangkat desa supaya tidak ada tempat huru-hara atau preman. Nah akhirnya beliau datang menemui si preman itu, ceritanya ya teman-teman ya, dijak mungkin ya bertarung atau bagaimana. Akhirnya Ki Ageng Korek ini menang, dan juga taruhannya itu kalau dia menang, tempat yang dijadikan mungkin biasanya tempat untuk nongkrong-nongkrong itu dijadikan masjid atau pondokan yang sudah kita lihat tadi menjadi Masjid Tiban. Nah di sini kita sudah hampir sampai di tempat makam Mbah atau Ki Ageng Korek ini teman-teman ya. Jadi makamnya di sini, di lokasinya seperti ini ya. Ini teman-teman, memang banyak sekali makam-makam yang mungkin peninggalan zaman dulu, karena ini makamnya kelihatan sangat aneh ya, panjang-panjang, beda dengan makam-makam yang baik. Dan memang makam Mbah Ki Ageng Korek ini diberlokasikan di sana ya, kelihatan di atas sendiri, dan sudah ada cungkupnya atau dikasih tempat mungkin untuk tempat orang yang berziarah supaya tidak kepanasan atau bagaimana. Nanti kita akan langsung mendekat dan melihat secara langsung lokasinya teman-teman. Nah ini ya. Oke, kita telusuri dan kita akan melihat
makam Ki Ageng Korek itu seperti apa dan ceritanya itu bagaimana. Nah ini loh, ini tempat pemakaman umum. Ini kita lihat dari luarnya, itu makamnya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi seperti di atas, nah ini tempatnya. Dan juga masih banyak sekali makam-makam yang ada di sebelahnya ini. Nah ini ya, di sana itu makamnya. Nah dulu makamnya dulu. Nah, oke ya teman, kita langsung masuk saja. Dan ini pintu masuknya. Nah ini pintu masuknya teman-teman. Ini pintu masuknya. Nah, jadi sangat kecil sekali ya. Nah, kita langsung masuk ke lokasi. Oke, assalamualaikum. Dan ternyata ini tempatnya juga sudah bagus ya, sudah dikeramik. Nah ini, nah itu makamnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini dengan Kang siapa? Dengan Kang Sup. Kang Sup, warga sini Kang. Ya, nggih, warga mriki. Ini mohon maaf Kang ya, bisakah kita bertanya-tanya mengenai silsilah dan sejarah dari makam Ki Ageng Korek ini? Oke, monggo, enggak apa-apa. Begini Kang ya, sedikit cerita mengenai Ki Ageng Korek ini sebenarnya siapa Kang? Ya, Ki Ageng Korek ini itu dulunya adalah seorang pejuang melawan penjajah yang berada di Korek Kediri ya. Sampai di desa sini itu desa Brodot. Kenapa dinamakan Brodot? Dulu Ki Ageng Korek yang beliau nama aslinya adalah Syekh Abdul Azim ya, yang dijuluki Ki Ageng Korek karena berasal dari desa Korek yang berada di Kediri. Berarti asalnya dari Kediri. Dari Kediri, terus akhirnya nyampe ke sini, nyampe ke wilayah Brodot sini. Itu dulu digeronjong sama Belanda, dimasukkan kawat geronjong, ya, diceburkan ke Sungai Brantas. Akhirnya brodol atau lepas itu di sini, di sebelah situ ada Brantas. Brodol, iya, akhirnya dinamakan cikal bakal dari desa Brodot itu berasal dari kata brodol. Berarti Ki Ageng Korek ini menjadi cikal bakal nama dari desa Brodot. Desa Brodot. Iya, Bandar Kedungmulyo, Perak, Jombang sini. Dari itu ini makam yang ke-7 dari beliau. Karena dulu banyak makam-makam beliau dari sana itu sampai ke sini ke-7 gitu. Makamnya yang ke-7 gitu. Yang terakhir katanya sini itu. Berarti makam dari Ki Ageng Korek ini banyak gitu kan? Ada 7. Ada 7. Iya, ada itu 7. di mana saja kan? Itu dari Kediri sampai ke sini yang saya tahu itu yang satu di Korek, di desa Korek sana. Yang terakhir di sini. Kalau untuk yang lainnya kita kurang tahu. Iya, kurang tahu. Terus ini Kang, dari makam Ki Ageng Korek ini apakah setiap tahun seperti desa-desa lain masih diadakan acara syukuran atau sedekah desa misalnya seperti itu? Masih. Sampai sekarang pun masih dipakai sedekah desa atau urus sejarah di desa sini khususnya wilayah Brodot sini ini. Dan ini masih bersih tempatnya, ini dipakai tiap tahun satu suro ya, ini dipakai untuk sedekah desa di wilayah Brodot sini. Seperti itu. Betul. Oh iya Kang, sebelum kita masuk ke makam ini, tadi saya melihat sebuah bangunan masjid. Betul. Nah itu apakah mungkin yang mendirikan Ki Ageng Korek ini? Betul. Di sebelah makam sini, di sebelah utara sana itu ada masjid. Dan masjid itu dulu namanya Masjid Tiban ya, Masjid Tiban dari Ki Ageng Korek. Nah itu Tiban, namanya Tiban itu mendadak. Jadi ada dipakai sama tiba-tiba ada gitu. Iya, tiba-tiba ada, muncul secara dadakan. Nah, namanya kalau orang Jawa itu Masjid Tiban gitu. Di sebelah sana cuman sekarang dipakai pondok, Mas gitu. Dipakai pondok oleh sesepuh warga sini gitu. Dan di sini Mas, apa kira-kira ada mitos-mitos tertentu yang masih beredar di kalangan masyarakat sini mengenai makam Ki Ageng Korek ini? Iya. Ya, mitos di sini tuh memang
banyak banget kejadian. Nah, biasanya beliau itu tiba-tiba kayak ada apa itu ada yang aneh-aneh lah di sekitar sini. Ya istilahnya Sekitar itu untuk kadang untuk peringatan kalau mau ada. goibnya itu Iya. memang masih ada. Goibnya gitu, memang masih ada kan. Beliaunya kan orang yang konon sakti gitu. Beliau kan memang terkenal sakti di wilayah melawan penjajahan gitu. Ki Ageng Korek ini Iya. asli Kediri gitu. Asli kan? dari Kediri memang beliau. Apakah beliau itu memang ada keturunan dari wali atau apa gitu? Ya ceritanya memang namanya Ki Ageng Korek itu beliau dari bangsawan. Bangsa. Iya bangsawan, dari keturunan bangsawan lah. Bangsawan Kediri. Kediri dari Mataram gitu. Ya, terima kasih Mas Usup ya. Iya. Kita mohon izin untuk mereview kondisi dari makam. Iya, iya, monggo. Ya udah tentunya setelah kita mendengar penjelasan dari Mas Yusuf yang mungkin asli dari orang sini, sudah memberi penjelasan yang sangat gamblang sekali asal usul dari makam Ki Ageng Korek itu sendiri. Dan memang di sebelah dari makam Ki Ageng Korek ini banyak sekali ada beberapa makam, dan menurut cerita ini adalah dari muridnya atau pengikutnya Ki Ageng Korek itu sendiri, teman. Nah ini ya, jadi ini maesannya masih dari kayu ya. Nah, ini. Nah, kita akan melihat seperti apa ini makamnya, kok tinggi sekali. Nah ini ya, nah, ini makamnya yang sangat tinggi. Oh, seperti ini teman ya. Nah, ini makamnya sangat tinggi teman. Nah, jadi makamnya Ki Ageng Korek jadi seperti ini teman-teman. Sangat dhuwur nih, seperti candi ya. Nah, jadi seperti ini yang memang kita lihat dari struktur batunya nih ya loh, ini seperti granit. Nah, ini ya. Ini, teman. Nah, ini makamnya Ki Ageng Korek. Nah, ini ya. Nah, lokasinya ya. Jadi memang lokasinya ini sangat sejuk, enak sekali ya. Ya, dan khusus di atas ini tidak diberi atap ya, supaya mungkin kena matahari, kena hujan. Nah ini. Dan di atasnya ini ada ditutupi oleh kain mori. Ini seperti pendoso yang terbuat dari batu bata kuno ya teman-teman ya. Ini ditutupi oleh kain mori. Nah, ini. Nah, oke teman-teman ya, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan mengenai makam Ki Ageng Korek yang berada di daerah Brodot, Pucang Simo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.